Oke, start. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini dan ini untuk mempresentasikan hasil laporan kewirausahaan dengan brand Kopi Top Everyone Drink. Yang pertama saya akan memaparkan tujuan usaha dari Kopi Top ini. Kopi Top bertujuan untuk memberikan minuman kopi yang dapat dinikmati selagi mengobrol dan berbincang dengan santai. Selain itu, kopi ini bertujuan untuk mewujudkan rasa cinta terhadap produk dalam negeri dengan mengenalkan produk berbagai varietas kopi di Indonesia. Pelaksanaan usaha dan lokasi strategis, yakni kegiatan usaha ini kami lakukan dengan menjual kopi di Kendal pada Minggu pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Lokasi ini kami pilih karena memang letaknya yang strategis dan memang pada hari Minggu banyak orang yang berjualan di sekitar stadion sehingga dapat meluangkan waktunya untuk keluar rumah dan menikmati kopi sembari menikmati udara pagi yang sejuk. Untuk mendapatkan barang pokoknya, kami hanya mengemas dan meraci ulang barang yang telah dijual di toko dan minimarket, seperti susu UHT 1 liter, keju tubruk 10 gram, Nescafe klasik 10 saset, gelas plastik 6 please. Untuk mendapatkan barang produksinya kami hanya biaya modalnya 46.500, harga jualnya biaya per gelas cup itu 12.500, harga kotor 12.500 dikali 6 cup sama dengan 75.000, laba bersihnya 28.500. Oke, hasil dari pembahasan penjualan. Kegiatan penjualan merupakan kegiatan inti dari transaksi. Oleh karena itu, kegiatan penjualan terdiri dari serangkaian kegiatan meliputi menentukan dan menemukan calon pembeli guna mempromosikan produk serta menjual produk yang kemudian menjadilah transaksi jual beli. Penjualan yang dilakukan itu menggunakan strategi pemasaran langsung atau face to face. Dalam hal ini kami mencoba menawarkan produk kopi kami secara perorangan atau keliling bagi masyarakat sekitar di sepanjang jalan Stadion Kendal, serta pembuatan stand lengkap di pinggir jalan yang ada banyak calon customer mengambil ulang. Hasil pembahasan melalui kegiatan seperti ini, maka kami mendapatkan gambaran dan pengalaman selayaknya seorang wirausahawan, mempelajari bagaimana cara menawarkan atau memasarkan suatu produk dengan baik dan benar, serta bagaimana caranya berinteraksi secara baik dan cepat pada khalayak masyarakat. Kendala penjualan. Kendala yang kami alami selama mengerjakan tugas kewirausahaan ini ialah terdapat beberapa pesaing, kurangnya promosi produk, sehingga banyak calon pembeli yang terlihat sedikit menggunakan produk yang tahanannya berkurang jika dibiarkan waktu yang lama dan tidak segera dikonsumsi, waktu stok karena kami hanya membuat kopi dalam jumlah yang terbatas. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang kami lakukan yaitu dengan promosi secara langsung atau face to face kepada calon pembeli, serta via online
dengan memberitahu kepada pembeli harga yang telah kami tetapkan. Selain mendatangi orang-orang yang sedang berduduk santai ataupun berlalang, kami menawarkan beberapa produk kepada beberapa teman-teman yang kami, dan terdapat beberapa orang yang tertarik untuk mencoba produk kami karena look dan juga servis yang ramah dari kami. Pembuatan kopi. Untuk pembuatan dari kopi yang dibuat cukup simpel. Jadi pertama siapkan bahan untuk membuat kopi, yakni 10 saset Nescafe, kopi bubuk, susu HT, serta gelas cup. Yang pertama yakni ambil 1 saset kopi, lalu masukkan dalam gelas. Setelah itu kemudian masukkan gula pasir secukupnya. Tuang air panas agar semua bahan larut dan tercampur. Dan selanjutnya aduk agar semua bahan tercampur secara merata. Lalu tuang susu ke dalam gelas cup berisi es. Lalu tuang kopi yang sudah diseduh ke dalam gelas cup. Setelah itu tutup dengan penutup cup dan beri label brand. Setelah semua tercampur, maka kopi sudah jadi untuk dihidangkan. Untuk kesimpulannya, yakni dari kegiatan ini kami menarik kesimpulan bahwa mahasiswa sangat memerlukan proses pembelajaran semacam ini, yang bukan hanya tahu melalui teori saja, tapi juga praktik langsung dalam lapangan. Dengan hal ini kami jadi bisa mengetahui sudut pandang atau POV dari seorang wirausahawan itu seperti apa. Tahu bagaimana menjaga interaksi dengan baik pada konsumen, memahami bagaimana cara menawarkan ataupun menjual produk kepada orang lain. Pengalaman ini bisa menjadi sebuah dasar suatu saat di masa yang akan datang nanti, semisal kami akan membuka suatu usaha, asal ada niatan, kemauan dan keinginan. Pasti kita bisa melakukannya dengan baik, karena dalam dunia kewirausahaan modal bukanlah segalanya. Keuntungan juga bukan hal yang utama, tetapi skill dan juga kepuasan para pelanggan juga sangat berperan penting dalam berwirausaha, serta supaya terus berkembang dan bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Sekian dari presentasi yang kami semua sampaikan. Apabila terdapat pertanyaan, bisa langsung ditanyakan. Mau tanya, banyaknya dapat kopi dan menjual kopi itu udah nggak asing lagi ya. Pertanyaan saya, upaya apa sih supaya bisa pembeli itu bisa melirik ke brand punya sampai. Terima kasih. Yang lainnya? Dulu dijawab dulu Mas. Nanti saya tanya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Jepul karena saya bagian strategi pemasaran. Siap. Pertama, kita harus bangun yang namanya branding. Branding itu kayak sebuah produk yang akan diingat sama pelanggan. Misal coffee talk, drink it, everyone drink it, everyone like it, everyone talk it. Jadi orang-orang gampang ingatnya. Kenapa gampang ingatnya? Kayak Coca-Cola. Coca-Cola ada di mana-mana, enak, sama basis
basis pemasarannya kuat. Itu sih, harus punya basis pemasaran yang kuat kalau mau bisa laris produknya. Itu aja. Tambahan ya, dan itu apa kayak kita tuh punya iya tadi namanya baby. Misalnya kalau baby dari penjualnya sendiri ya, kayak mungkin kalau kita pakai lebih dan kan orang mungkin dia mungkin mereka mau beli. Berarti itu kan dari produknya, Iya dari produk kita tadi kan kalau labelnya, nama brand. oh namanya Iya enggak, maksudnya nggak jelasin kan berarti kan tentang brandingnya ya. Misalnya gini, ada perusahaan kopi itu pabriknya ada di Semarang. Itu dulu saya di marketingnya. Itu dia berusaha untuk menarik konsumen dengan namanya kopi. Kopi itu namanya kopi lanang. Harusnya itu tertarik buat orang-orang mungkin butuh stamina. Tapi ketika di pasaran itu hanya tertentu saja, bahkan dari distributor pun produknya ditarik kembali. ya itu kayak pasarannya orang kan beda-beda kayak itu tuh setiap brand itu mungkin kayak produk Coca-Cola kan pasarannya untuk untuk orang yang agak menengah terus dewasa kan anak kecil kan juga belum boleh minum kan, jadi lebih ke tujuan kita target marketnya kita ke dari usia berapa kan kalau semua orang kan juga punya selera sendiri tergantung kita tentuin target marketnya terus iya Sama itu apa, Coca-Cola, kita memang menuju untuk Coca-Cola, tapi sebenarnya maksud saya itu untuk pengusaha-pengusaha kecil itu memang bukan melihat dari mereknya Coca-Cola yang sudah terkenal, mereka pun udah jerih payah ya kenapa Coca-Cola sampai ke masyarakat kan sampai mendunia. Itu karena Aqua air gelas itu aja dulu katanya ditawarin per rumah-rumah itu gak ada orang mau Aqua itu sejarahnya. Dia bilang Aqua air biasa saya sudah punya, tapi sekarang justru malah populer. Berarti sebenarnya lebih difokuskan ke pengenalan melalui iklan ya. Itu jadi terima kasih. Ada yang lain lagi? Ya udah. Mas Fatah? Dimatiin nggak itu? Salam dulu penutup menit. Nanti karo terakhir. Ya, sekian dari kami yang telah mempresentasikan hasil branding dari produk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Video.